الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk mengkaji fikih, doa dan zikir. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki serial nomor 221 dalam kajian fikih, doa dan zikir, mengangkat tema menjawab muadzin. Apa temanya? Menjawab muadzin. Muadzin itu siapa? Orang yang mengumandangkan azan. Jadi di dalam agama kita itu ada banyak ibadah yang ringan, tapi pahalanya besar. Ya, pahalanya besar, padahal nopo? Ibadahnya ringan. Salah satunya adalah menjawab muadzin. Ini adalah sebuah amalan yang ringan, karena cuma mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Apakah menirukan muadzin itu membutuhkan energi besar? Tidak. Apakah menirukan muadzin membutuhkan duit? Tidak. Apakah menirukan muadzin membutuhkan kecerdasan EQ tinggi? Enggak. Berarti ini adalah sebuah amalan yang ringan. Tapi walaupun ringan, ganjaran yang dijanjikan bagi orang yang rutin mengamalkannya luar biasa. Kenapa kok banyak orang sudah tahu ini amalan ringan tapi enggak melakukannya? Kenapa? Bu, kenapa Bu? Males? Siapa? Jenengan apa? Ya. Ada banyak kemungkinan. Sing rasani apa ora? Kenang apa? Kelalen. Saben dina kelalen. Ya. Mungkin belum tahu, mungkin lupa, atau mungkin tahu, sudah tahu, lupa enggak lupa, tapi cuek. Napa? Cuek. Enggak peduli. Na'udzubillahi min dzalik. Jenengan yang mana? Yang lupa, apa yang belum tahu, apa yang cuek? Yang mengamalkan. Yang mengamalkan. Jadi salah satu sunnah yang ringan tapi pahalanya istimewa adalah menjawab napa? Muadzin. Apa maksudnya menjawab muadzin? Mari kita lihat hadis berikut ini. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-muadzinu Allahu akbar, Allahu akbar, faqala ahadukum Allahu akbar, Allahu akbar." Seandainya muadzin mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar,
maka hendaklah kita mengucapkan apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berarti sama persis. Thumma qala asyhadu an la ilaha illallah. Qala asyhadu an la ilaha illallah. Dan ketika muadzinnya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka hendaklah kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Thumma qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kalau muadzinnya mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka ucapkanlah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti sampai di sini semuanya sama. Allahu Akbar dijawab apa? Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah dijawab asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dijawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai di sini sama. Terus apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tsumma qala hayya 'alas shalah. Qala la haula wala quwwata illa billah. Namun ketika muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, maka ucapkanlah la haula wala quwwata illa billah. Berarti di sini beda nggih? Beda. Terus apa kata beliau? Tsumma qala hayya 'alal falah, qala la haula wala quwwata illa billah. Begitu pula ketika muadzin mengucapkan hayya 'alal falah, maka ucapkanlah napa? La haula wala quwwata illa billah. Berarti sama-sama beda-beda. Nah, yang terakhir akan sama lagi. Tsumma qala Allahu Akbar, Allahu Akbar. Qala Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika muadzin mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka ucapkanlah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang terakhir napa? Tsumma qala la ilaha illallah, qala la ilaha illallah. Ditutup dengan kalimat la ilaha illallah, maka kalian pun mengucapkan la ilaha illallah. Orang yang mengamalkan ini, kata Nabi SAW, min qalbihi, dari hati. Jadi mengamalkan tadi, nirukan muadzin dari apa? Hati. Nanti kita akan jelaskan apa maknanya dari hati. Dakhalal jannah. Dia akan dimasukkan kemana? Surga. Subhanallah. Balasan surga niku istimewa napa biasa? Istimewa. Balasan surga itu besar apa kecil? Besar. Tapi walaupun balasannya istimewa dan besar, amalannya ringan atau berat? Ringan atau berat? Ringan. Cuma menirukan saja, itu kan ringan. Tapi nanti kita akan jelaskan. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah min qalbihi. Ngapa? Min qalbihi. Jadi dia mengucapkan kalimat-kalimat tadi dari hati. Ustaz, maksudnya dari hati siapa? Apa batin? Ngertos batin? Batin siapa? Batin ya di dalam hati. Jadi mulutnya tidak bergerak. Apa seperti itu? Bukan. Dari hati itu bukan maksudnya batin, bukan. Karena dari tadi Nabi SAW mengatakan qala, qala, qala. Qala itu artinya mengucapkan. Berarti kalau mengucapkan mulutnya bergerak napa mboten? Bergerak. Ketika muadzinnya Allahu Akbar, kita pun mulutnya bergerak mengucapkan apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka maksud dari min qalbihi, dari hati, bukan batin. Tapi dari hati artinya adalah ikhlas. Karena ikhlas tempatnya di mana? Di hati.
Jadi orang akan masuk surga ketika mengamalkan amalan ini, syaratnya harus apa? Ikhlas. Ya. Ikhlas tempatnya di mana? Hati. Jadi rasah di ngomong-ngomongakan. Ya nyong ikhlas ya, temenan ya, ikhlas ya, ikhlas. Ya. Karena ikhlas bukan di mana? Bukan di mulut. Ikhlas itu tempatnya di hati. Makanya Nabi katakan min qalbihi, dari hatinya. Kemudian wallahu a'lam, bisa juga mungkin ditafsirkan min qalbihi, selain ditafsirkan ikhlas, juga ditafsirkan paham maknanya. Kenapa? Paham maknanya. Jadi ketika kita mendengarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita sambil mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, sambil memahami makna kalimat itu. Apa makna kalimat Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Berarti nopo? Selain Allah, kecil. Kenapa, Bu? Selain Allah, kecil. Berarti goreng kerupuk? Hah? Goreng kerupuk kecil apa besar? Kecil. Nonton TV, Bu? Besar apa kecil? Kecil. Apa maning ibu-ibu biasanya? Dolanan HP, Bu, kecil apa besar? Kecil. Apa maning? Ngobrol. Ngendong ngene sapa? Tanggane. Kecil apa besar? Kecil. Berarti ketika kita sudah menirukan muadzin Allahu Akbar, yang maknanya Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, berarti selain Allah kecil, artine tinggalkan. Karena yang besar hanya sinten? Allah. Itu salah satu mungkin makna dari min qalbihi. Dari apa? Hati. Jadi tadi maknanya dari hati ikhlas. Atau makna yang lain mungkin adalah apa? Memahami makna apa yang diucapkan. Dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Baik. Kalau kita perhatikan, sunnah menirukan muadzin itu mirip semua kalimatnya, kecuali hanya dalam 2 kalimat. Masih ingat apa tadi? Hayya 'alas shalah sama apa? Hayya 'alal falah. Ketika muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, kita disunahkan untuk menjawab dengan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Begitu pula ketika muadzin mengucapkan hayya 'alal falah, kita juga disunahkan untuk mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Pertanyaannya, kenapa? Kenapa bukan sama? Misalnya muadzinnya mengucapkan hayya 'alas shalah, dewek melu macan apa? Hayya 'alas shalah. Kenapa kok jawabnya la haula wala quwwata illa billah? Kenapa, Bu? Karena itu yang dicontohkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, jawaban paling apa? Paling gampang, ya. Paling simple dan benar insya Allah. Ya karena Rasulullah SAW ngajarin seperti itu. Itu jawaban pertama. Jawaban yang kedua, karena kata para ulama, hayya 'alas shalah artinya apa? Marilah sholat. Berarti ini namanya ajakan. Ayo pada sholat. Pertanyaannya, apakah kita bisa memenuhi ajakan itu kalau tidak dibantu sama Allah? Kok sepi? Saya ulangi. Hayya 'alas shalah itu artinya apa? Ajakan untuk sholat. Kita lagi diajak. Pertanyaannya, apakah kita bisa memenuhi ajakan itu berangkat sholat
Kalau tidak dibantu sama Allah, tidak bisa. Tidak bisa. Makanya kita ucapkan apa? La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya dari Allah. Alias kita itu sebenarnya lagi mohon kepada sinten? Kepada Allah. Ya Allah, bantulah aku. Supaya nopo? Supaya bisa memenuhi panggilan ini. Saya tanya sama jenengan. Apakah orang yang kuat fisiknya? Apakah orang yang sehat jasadnya? Mesti bisa memenuhi panggilan itu? Belum tentu. Belum tentu. Ada orang, Masya Allah, bisa lari maraton berapa kilo? 10 kilo. 10 kilo maraton nggak berhenti. Jauh atau tidak? Jauh. Jenengan pinten kilo? Sekilo? 10 kilo dia kuat untuk lari maraton tanpa henti. Tapi untuk berangkat ke masjid yang cuma jenengan pinten meter bu karo masjid? Cuma 50 meter. Bahkan ada yang tangganya masjid, tetangganya masjid. Berarti cuma 3 meter 10 langkah. Tidak bisa. Berarti itu bukan urusan kekuatan fisik. Tapi itu urusan hidayah. Dan ingat, ada orang yang punya kemampuan secara fisik nggak mau berangkat karena belum dapat hidayah. Dan ada juga sebaliknya. Orang yang pengen untuk berangkat ke masjid. Sudah dapat hidayah. Tapi nggak bisa berangkat ke masjid. Karena apa? Karena sakit. Karena apa? Sakit. Pengen banget dia mendengar hayya ala sholah itu. Kangen nih, rindu nih, luar biasa. Tapi dia nggak bisa jalan. Karena dia sedang sakit. Boro-boro jalan. Wong hanya sekedar bangkit dari nopo? Tempat tidur saja kepalanya wis geliyeng. Ya. Maka ketika kita mendapatkan panggilan hayya ala shalah, ayo pada salat, maka kita disunnahkan untuk mengucapkan la haula wala quwwata illa billah supaya kita mendapatkan pertolongan dan bantuan dari sinten? Allah. Nah, sekarang kita pindah. Kita juga disunahkan untuk mengucapkan la haula wala quwata illa billah ketika mendengar hayya 'alal falah. Apa artinya hayya 'alal falah? Ayo jemputlah kemenangan, kemuliaan. Para ulama mengatakan, yang dimaksud dengan kemenangan dan kemuliaan di sini adalah pahala. Kenapa? Pahala. Surga dari Allah Azza wa Jalla. Jadi muadzin ini lagi memotivasi kita. Ayo sholat supaya dapat apa? Kemenangan. Supaya dapat pahala. Supaya kalian masuk surga. Pertanyaannya, apa bisa kita mendapatkan pahala kalau tidak dibantu sama Allah? Bisa atau tidak? Tidak. Karena pahala itu di tangan sinten? Allah. Makanya kita mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, saya sudah berangkat sholat. Mudah-mudahan sholatku ini bisa menghasilkan pahala, bisa memasukkan saya ke surga. Itu kira-kira makna dari la haula wala quwwata illa billah. Karena Bapak Ibu yang kami hormati,
belum tentu orang yang sholat dapat pahala. Kenapa Bu? Belum tentu orang yang sholat mesti dapat pahala. Percaya? Percaya betul? Wa innar rajula la yusalli sittina sanah wa ma tuqbal minhu salatun. Kata Rasul SAW, ada orang sudah sholat 60 tahun. Pinten? 60 tahun. Dan tidak satu pun sholatnya diterima oleh Allah. Saya tanya, 60 tahun itu ping pinten sholatnya? Pinten? Hah? Sehari berapa? 5. Setahun berapa hari? 360. 5 kali 360 kali 60. Pinten? Akeh. Bayangkan ribuan atau puluhan ribu sholat tidak satu pun diterima. Berarti ngesuk sholat buatan? Berarti ngesuk sholat buatan? Loh, kan belum tentu diterima. Apa maning orang sholat? Apalagi tidak sholat. Jadi pola pikirnya itu bukan lawislah rosah sholat. Bukan. Tapi pola pikirnya adalah kenapa kok orang itu sholatnya nggak diterima. Dicari sebabnya. Sebabnya sudah dijelaskan oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW, yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu, yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Orang yang sudah 60 tahun sholat nggak diterima satu pun sholatnya karena mungkin rukuknya benar tapi sujudnya ora benar. Sujudnya benar, rukuknya ora benar. Berarti supaya diterima bagaimana? Sing bener. Apa nek? Salate. Rukuknya yang benar, sujudnya yang benar. Bahkan dari takbiratul ihram sampai salam yang benar. Itu pola pikir yang benar. Ya. Maka disunahkan untuk mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan pahala dari sholat yang kita kerjakan. Baik. Jadi siapapun yang mengamalkan itu rutin dari hati, maka dia akan mendapatkan apa tadi? Balasan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus ada sunnah yang banyak orang belum tahu. Ya. Kalau tadi kan kita setelah mendengar asyhadu an la ilaha illallah, apa kita tirukan? Sama toh ya? Ya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah juga sama. Ternyata ada sunnah yang lain yang banyak orang belum tahu. Apa itu? Disunnahkan ketika mendengarkan asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah untuk mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba. Ngarang deleng tulisane raditu billahi rabba wa bi Muhammadir rasula wa bil islami dina. Jadi ora pada Ustaz. Makanya dilihat dulu ya. Apa dalilnya Ustaz? Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim.
Kata Nabi SAW, barang siapa mendengar muadzin lalu dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadir rasula wa bil islami dina, niscaya dosanya akan diampuni. Kalau yang tadi akan masuk surga, kalau ini dosanya akan diampuni. Maksudnya kapan bacanya ini Ustadz? Apakah di akhir azan atau di tengah-tengah azan? Diperjelas di dalam riwayat lain yang disebutkan oleh Imam Abu Awanah di dalam kitab beliau Mustakhraj. Kata beliau, kata Nabi SAW, barang siapa mendengar muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Berarti mengucapkannya setelah apa? Asyhadu an la ilaha illallah dan juga setelah asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka mengucapkan doa tadi. Dosa yang mana yang diampuni? Dijelaskan di sini. Dosa yang telah lampau dan yang akan datang. Senang nama badan? Senang. Ya. Ustaz, saya kalau belum mengamalkan sunnah ini bagaimana? Tidak apa-apa. Kalau jenengan belum hafal, hafalnya baru mirip seperti muadzin, tidak apa-apa. Kalau jenengan pengen mulai mempraktekkan sunnah ini, bagus. Ya. Sudah hafal belum? Sudah hafal belum? Ayo kita baca bareng-bareng ya. Saya baca dulu ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Monggo. Wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bi muhammadir rasula wa bil islami dina. Ayo bareng-bareng, 1, 2, 3. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bi muhammadir rasula wa bil islami dina. Sendirian, 1, 2, 3. Enggak lihat tulisan bisa? Urung Ustaz. Ya enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Ustaz, ini kok beda ya? Biasanya kita mengucapkan raditu billahi rabba. Terus apa? Wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Iya, beda. Karena yang biasa kita baca itu adalah zikir pagi. Ya, zikir pagi petang. Kalau zikir pagi petang, redaksinya seperti itu. Urutannya raditu billahi rabba, terus apa? Wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu nabiyya. Itu zikir pagi petang. Tapi kalau habis azan, urutannya kayak gini. Ya, urutannya raditu billahi rabba, terus wa bi Muhammadir rasula, baru
wa bil islami dina. Kok beda Ustaz? Ya terserah Rasul. Ya manut baik. Ya rasa kakayan apa? Ngenyang. Ya, ngenyang gue enak tuku. Ya, tuku jangan ngenyang. Sunnah aja dinyang. Ya, sudah manut saja karena ini wahyu dari Allah. Ini yang kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Masih ada sisa waktu. Silakan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan atas materi yang disampaikan. Kami bacakan pertanyaan pertama. Ustadz, apabila kita sudah mendengarkan azan di masjid terdekat, lalu sudah menjawabnya, dan ada musolah lagi yang mengumandangkan azan lagi, apakah disunahkan untuk menjawab lagi Ustadz? Karena terkadang antar musolah satu dan yang lain berbeda sedikit waktunya. Jazakumullah khairan. Pertama, apakah itu harus? Jawabannya tidak. Apakah harus? Jawabannya tidak. Karena dari awal kita katakan sunnah. Sehingga seandainya kita menjawab salah satunya, sudah tidak apa-apa. Sudah cukup insya Allah. Misal nih, kan di sekeliling kita masjid satu atau lebih. Lebih, ada 2, ada 3, ada musola. Semuanya azan. Semuanya apa? Azan. Apakah kita harus jawab semuanya? Jawabannya tidak. Kita jawab salah satunya, insya Allah sudah cukup. Ya, insya Allah sudah cukup. Oke, silakan. Jazakumullah khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, apakah menjawab muadzin harus dalam keadaan bersuci? Jazakumullah khairan. Tidak harus dalam keadaan bersuci. Kenapa? Tidak harus dalam keadaan bersuci. Karena zikir itu bukan syaratnya harus suci. Kenapa? Zikir tidak harus syaratnya bersuci. Saya kasih contoh. Orang yang haid, kenapa? Haid, datang bulan. Suci enggak? Enggak. Makanya enggak boleh sholat. Enggak boleh puasa. Tapi zikir boleh. Karena memang tidak ada syarat harus suci ketika zikir. Ya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yadhkurullaha fi kulli ahyanihi. Rasulullah SAW itu berzikir dalam segala kondisi. Kenapa Bu? Dalam segala kondisi. Segala kondisi ini masuk di dalamnya kondisi suci dan kondisi tidak suci. Ya. Salah satu makna dalam segala kondisi adalah dalam kondisi suci maupun dalam kondisi tidak suci. Lebih afdal mana Ustaz? Zikir dalam keadaan suci atau tidak dalam keadaan suci? Ya lebih afdal dalam keadaan suci lah. Tapi kan pertanyaannya tadi bukan afdal atau tidak. Pertanyaannya boleh atau tidak. Harus atau tidak. Jawabannya tidak harus. Jadi misal nih, kita dengar adzan. Pas lagi adzan itu kita belum wudu. Apakah kita harus wudu dulu sebelum menjawab? Enggak. Wudu ya rampung disit. Apa nih? Adzan nih. Ya sudah dijawab aja walaupun belum wudu. Nggih. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, ketika kita mengerjakan sholat tahiyatul masjid di rakaat terakhir pada posisi sedang ruku, kemudian muadzin mengumandangkan qomat. Pertanyaannya, apakah sholat sunnah tahiyatul masjid dilanjutkan atau dibatalkan untuk bergabung dengan imam mengerjakan sholat wajib? Jazakumullah khairan. Guru kami Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala wa syafahu wa afahu wa hafizahu min kulli su'in wa makruh. Beliau pernah ditanya pertanyaan yang sama. Bagaimana kalau kita lagi sholat sunnah belum selesai terus qomat? Apa yang mesti kita lakukan? Kata beliau, dilihat
kondisinya. Apakah dia baru mulai sholat atau dia sudah mau selesai? Dilihat apa? Kondisinya. Dia baru mulai sholat atau sudah mau selesai. Kalau dia baru mulai sholat, rakaat pertama saja belum selesai, maka kata beliau batalkan. Kenapa? Batalkan. Karena kalau sudah dikumandangkan iqamah, maka saat itu yang wajib dikerjakan adalah apa? Sholat fardu. Ini lagi ngomongin orang yang di masjid ya. Bukan ibu-ibu yang lagi di rumah. Enggak. Itu kalau di awal sholat sunnah. Tapi kalau sudah di akhir sholat sunnah dan bisa diselesaikan, dipercepat, tapi tetap tumak ninah. Cepatnya itu bukan cepat super jet, ya, bukan super kilat, ya. Tapi cepat yang tetap tumak ninah, tapi tumak ninah yang minimal. Ya. Kalau dia bisa sampai salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Sebelum imam takbiratul ihram, maka selesaikan. Maka selesaikan. Itu jawaban dari guru kami. Berarti dilihat apanya Bu? Kondisinya. Apakah baru mulai atau sudah mau selesai. Kalau tadi sampai ruku ya. Kalau sampai ruku dan dia pakai tumak ninah yang level minimal ya. Jadi level minimal itu contohnya ketika ruku membaca subhana rabbiyal azim sekali. Ya, biasanya kan kita bacanya berapa? 3 kali. Itu level minimal. Ketika kita i'tidal, sami Allahu liman hamidah, biasanya Rabbana walakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma bainahuma min syai'in ba'du. Ini diringkas jadi apa? Rabbana walakal hamdu. Itu kan minimal. Ketika sujud juga sama. Biasanya kita baca apa? Subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi berapa kali? 3 kali. Ini cuma subhana rabbiyal a'la sekali. Itu namanya minimal. Tumak ninah tapi nopo minimal. Kalau bisa dikejar insya Allah tidak apa-apa diselesaikan. Ya. Baik, terima kasih jazakumullah khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, apabila kita terlambat jemaah di masjid dan sudah selesai, apakah bisa kita membuat jemaah lagi yang baru dan apakah harus mengumandangkan qomat dan azan lagi Ustadz? Barakallahu fikum. Apakah boleh jemaah yang baru? Insya Allah boleh. Apakah perlu azan dan qomat? Tidak. Ya, karena sudah apa? Sudah azan, sudah iqamah. Ya. Wallahu a'lam. Jadi kalau bolehnya boleh insya Allah. Jadi ketika kita masuk ke masjid, sudah pada selesai kita bikin apa? Jamaah baru. Cuman sebaiknya jangan banyak jamaah dalam waktu yang sama. Maksudnya nih, satu rombongan kedua, rombongan ketiga. Dalam waktu yang sama bikin berapa? 3 jamaah. Tidak boleh. Tidak boleh. Berarti kalau sudah ada rombongan yang masuk bikin jamaah, datang rombongan yang kedua, pribun? Gabung. Ustaz, kadang-kadang ketika kita perhatikan rombongan yang pertama ini imamnya nggak tumak ninah Ustaz. Imamnya cepat banget. Bagaimana Ustaz? Ya tunggu sampai selesai. Nanti jenengan baru sholat sendiri rombongan yang kedua yang tumak ninah insya Allah. Jadi boleh untuk membuat jamaah baru seandainya imamnya sudah selesai menunaikan sholat berjamaah. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Apakah tadi azan? Enggak azan. Kalau qomat wallahu a'lam. Ya, kalau qomat apakah perlu qomat lagi? Ini perlu kami pelajari. Kalau azan enggak perlu. Apakah perlu qomat lagi? Ini saya perlu pelajari dulu. Wallahu a'lam. Baik, satu pertanyaan terakhir Ustaz. Ustaz, apakah bacaan setelah azan disunahkan mengangkat tangan atau tidak Ustaz? Jazakumullah khairan. Apakah disunahkan mengangkat tangan? Wallahu a'lam. Saya tidak tahu. Ya.
apakah ketika kita membaca apa namanya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasul wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ij'alni apa doanya? Itu doa habis wudu ya, apa? Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudanil ladzi wa'adta. Apakah disunahkan angkat tangan? Saya tidak tahu. Ya. Mudah-mudahan nanti setelah kita membahas menjawab muadzin, mudah-mudahan nanti ada pembahasan tentang doa setelah azan. Ya, mudah-mudahan saat itu saya sudah menemukan jawabannya. Sekalian nanti kita cantumkan di makalahnya. Ini yang bisa kita pelajari hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.